Tuh. Bang. Ternyata gue nggak nyaman lihat muka sendiri ternyata. Lah, aneh lu kan sering masuk TV udahan, lu aneh-aneh aja dah. Ya tapi nggak pernah ngelihat secara langsung banget pas lagi direkamnya. Oh gitu ya? Iya. Ya, ini bersama dengan saya adalah Playboy Depok. Aduh, enggak. Yuda Keling. Halo subscribernya Mas Panji, Om Panji. Yuda Keling ini mau ada special. Ya. Judulnya adalah Dijegal Semesta. Dijegal Semesta. Tanggal 2 Juli 2022. Jadi dikit lagi banget habis ini tayang. 2 hari lagi. ya. Acaranya. 2 hari lagi tayang. Ya kalau niat tayang besok. Juli. 2 Juli. Kan 3 hari lagi dari sekarang. 2 Juli. 2 Juli. Gue dengarnya 20. Tanggal 2 Juli acaranya. Ini kita langsung gua rekam hari ini, besok tayang soalnya. Mantap. Tanggal 2 Juli. Lokasinya di Usmar Ismail. Usmar Ismail. Tiketnya harganya? 250.000. 250.000. Belinya di? Di klik linknya ada di bio Instagram gua aja. Oke, cek Instagramnya dia adalah Yudakel, YUDHAKHEL. YUDHAKHEL. Yudakel. Ya. Cek ada link di bionya, klik di situ, beli tiketnya. Berapa tadi? 250.000. Ya, ada opener? Ada Andri Sakti sama Harry Hore. Oh, gua enggak. Kan lu openernya Bonar. Oh, jadi kalau udah dijadiin opener bener eksklusif gitu. Eksklusif. Gua Kan openernya anak Depok Om, anak Depok Loh? semua. Ada ipar gua tinggal di Depok sempet. Yang gabung di komunitas Depok. Yang punchline-nya ada nadanya Om. Saya juga bisa. Iya. Yang gitu. Iya. Tapi silakan disikat tiketnya. Gua ngobrol dengan Yudakel ini untuk pertama kalinya sejak kami kenal. Iya, dari awal gue dicengin lu di provokatif Metro TV. Gue malah mau ngomongin Suci, tapi ternyata lu mundur lagi ke situ ya. Iya, mari kita ngomongin sejarah pertemuan kita. Iya. Dulu ada acara TV namanya Provokatif Proaktif di Metro TV. Betul. Itu adalah acara politik yang didesain untuk anak muda. Ada Radit, gua, Jeflo, Ronald, ada Andari, terus siapa lagi ya? Udah, itu dia. Di Metro TV. Nah, kampus gue tuh jadi penontonnya Om. Iya. Dan waktu gue jadi penonton, lu kuliah di? Politeknik Tugu saat itu. Politeknik Tugu. Jadi waktu lagi nonton diceng-cengin sama Om Panji dan Bang Radit. Iya. Apa gue ngomong apa? Gue nggak inget, tapi yang gue paling inget tuh yang Bang Radit. Yuda, terus dia kan konsepnya angkringan ya, lagi makan kacang. Yuda, lempar kacang. kayak hewan kebun binatang ya? Iya, itu. Kok dia tahu nama lu? Udah kenal atau waktu itu kan gara-gara diceng-cengin sama gue? Gara-gara diceng-cengin waktu itu, gue ingetnya ini Om. Nama lu siapa? Yuda, lu gitu, mainin gue kan ada channel gitu. Iya, betul sekali. Jadi memang Provokatif itu tayangnya live, tapi sebelumnya itu gue selalu pemanasan ke penonton. Penontonnya diangetin dulu, biar penontonnya mudah ketawa, cair, sehingga ketika syuting, oke. Nah itu tahun 2010 berarti? 2011. Oh, udah 2011 ya? Udah 2011, jadi gue tuh udah tahu Om Panji dan Bang Radit di stand up lewat YouTube. Nah pas di situ, Om Panji stand up dulu tuh sebelum acara waktu itu. Iya. Nggak inget gue stand up dulu, tapi selalu stand up dulu, riffing penonton. Iya. Nah dari situ diceng-cengin, abis itu datang lagi ke Usmar Ismail, nonton Suci 1, dicengin juga. Betul. Dan bukan cuma dicengin doang, ditantang untuk ke atas panggung. Minggu depannya. Ini 2011 ya, berarti 2011. Karena Juli ya. Abis itu langsung nyari komunitas di Depok buat ikut diklat bareng Ramon Papana. Gokil. Respect sekali. Tapi waktu lu naik ke atas panggung kan lu disuruh stand up kan? Iya. Apa stand up lu waktu itu, masih ingat nggak? Ingat masih itu. Kurus banget lah, pokoknya itu nggak kayak orang lah waktu itu. Ini beat roll of 3 pertama ngikutin Asep Suwaji. Gua nembak cewek ditampar, cewek kedua gue tembak ditampar, cewek ketiga gue tembak dia diem aja. Mbak, kok nggak nampar saya? Iya, saya lagi nyari pisau gitu. Itu beatnya. Itulah pertemuan pertama awal-awal gue dengan Yuda Keling. Iya, sampai akhirnya pertemuan kita lanjut karena dia aktif di Depok. Lu seangkatan sama siapa sih? Sama Viko, sama Coki, sama Rispo, kan emang barengan tuh. Dari Hore. Iya. Pokoknya angkatan awal stand up Depok lah. Angkatan awal ya. Masih Kuman yang ngurus. Masih Kuman. Iya. Sekarang siapa? Sekarang siapa ya? Sekarang yang megang. Oh, udah jauh ya. Udah jauh sama komunitas. Enggak. Ketuanya udah main kripto sekarang soalnya. Enggak, ketuanya setiap 2 tahun tuh ganti. Jadi yang sekarang tuh Arbi. Siapa itu Arbi? Adalah anak stand up Depok. Lucu nggak dia?
kurang, makanya jadi ketua. Sebenarnya ketua yang paling gak lucu ya Kuman itu. Iya. Namanya aja Kuman, bentuknya juga kayak Kuman, beneran deh. Oh, gue tahu kenapa namanya Kuman, emang kayak Kuman gitu pasti. Iya. Nah, tapi Depok itu dulu adalah komunitas yang khas sekali. Walaupun begitu, lu bukan bagian dari kekhasan Depok ya, lu nggak serta-merta absurd seingat gue. Lu mainnya self-deprecating aja kan? Iya, pokoknya waktu Depok lagi rame absurd dan nada-nada tuh gue bukan gelombang yang itulah. Itu kan si Alfi, si Bang Heri, Coki, itu 3 orang itulah. Rispo juga. Rispo waktu itu belum. Oh, belum. Iya benar. Rispo waktu itu belum. Iya benar. Viko juga beda kan, absurdnya Betul. beda. Nah, ya, absurdnya Depok tuh biasa nada-nada itu. Iya. Nah, terus dari gitu, udah nih, dia berkegiatan di Stand Up Indo Depok, lalu suatu hari ikutan Suci. Iya, Suci 4. Suci 4. Itu sucinya Jegel ya? Bukan, Jegel 6, Sucinya Dodit. Juaranya siapa sih? David Nurbianto, betul sekali. Siapa aja waktu itu angkatannya, masih ingat ya? Ingat ya, David, Abdur. pertama, Abdur 2, 3 Zawin, 4 Pras, 5 Hibzi, 6 Dodit, 7 Lian, 8 siapa ya? Harusnya 8, Arif Alfiansah, Newendi, gua, Beni, Sri Rahayu, Gita, Mas Yudit, satu lagi siapa ya? Ini udah pas 14 orang. Yudit yang Surabaya. Ya, Gitu. Cipa Hardi. Ya itulah pokoknya Yudit itu. Yudit yang pasang ring di jantungnya. Iya betul. Tapi lu berarti keluar relatif cepet ya? Relatif cepat keluar tuh di 11 besar. Iya, kecewa nggak? Kecewa karena kenapa gua ngerasa ya Om, kenapa bisa keluar secepat itu gara-gara ngeremehin Om. Jadi pas 12 besar harusnya tuh Sri Rahayu pulang. Karena kalau Om Panji inget Sri Rahayu tuh ada beatnya dia teleponan sambil sepatunya ke kuping gini. Harusnya kan dia udah ngebom banget lah. Tiba-tiba Newendi ngeblank. Newendi ngeblank jadi Newendi yang pulang. Nah, minggu depannya gue tuh ngerasa gua lewat nih dari Sri mah. Nggak lucunya itu lebih lucu dibanding Sri Rahayu. Ternyata Sri Rahayu saat itu lucu banget. Jadi pulang gua. Itu sama kasusnya kayak waktu Pras pulang. Pras tuh ngerasa kalau nggak lucunya dia tuh lebih lucu dibanding Lian. Liannya bagus, dia ngebom. Gitu. Emang sulit diperkirakan ya? Iya. Di atas kertas, caranya untuk berjuang di Suci atau Suci adalah jangan jadi yang paling gak lucu. Iya. Di atas kertas. Tapi kadang-kadang yang kita raba, kita lebih kuat, tiba-tiba kebalik gitu. Ya karena gue berminggu-minggu tuh nggak pernah di bawah Sri Rahayu lah. Dan ketahuan kan 2 minggu beruntun Sri Rahayu nampilnya kurang bagus. Jadi kayak udahlah, nggak perlu effort segitunya, toh lolos juga gitu kirain ya. Iya. Saat itu lu udah dengan persona self-deprecating juga kan ya? Kan dari awal. Iya. Terus waktu lu keluar tuh materinya apa ya? Gue nggak inget. Materinya itu, apa ya temanya ya? Tema teknologi kalau nggak salah. Materinya kurang bagus lah emang. Nggak disiapin buat show itu. Materinya cuma biar nggak lebih lucu, nggak lucu dibanding Sri Rahayu doang. Yang dia sepin kayak gitu. Tapi Sri Rahayu sekarang masih stand up nggak ya? Sri Rahayu udah nikah dan kayaknya udah nge stand up sih. Kenapa sih setiap kali gue nanya si ini masih stand up nggak ya? Udah nikah gitu. Kesannya kalau nikah nggak boleh stand up. Kan dia kan kalau cowok tuh lebih bisa keluar rumah dibanding nggak boleh seperti itu. Itu namanya patriarki namanya. Tapi kan yang kejadian kayak gitu kayaknya ya. Iya. Lu udah nikah belum sih? Belum Om. Pacar lu masih yang sama? Masih yang sama. Yang lu selingkuhin itu? Aneh banget, udah jelek selingkuh lagi, nggak ngerti. Itu ada masanya, tapi itu masa yang gua sesali sih Om. Lu ada materi stand up soal jemput pacar lu naik motor apa sih? Enggak, materinya pertama kali jalan bareng sama dia mau ke open mic di Hang Lekir, Koftov Hang Lekir. Gua nanya abang-abang di pinggir jalan, "Bang, Koftov Hang Lekir mana?" Abang-abangnya jawab, "Udah sini penumpangnya gua aja yang bawa." Oh iya, itu dia. Itu kejadian nyata Om. Jadi itu jadi salah satu materi yang dulu tuh pecah banget karena itu nyata banget kayak gitu. Iya, lucu banget itu. Itu. Kenapa seperti itu? Karena semua orang ngomongin pacarnya Keling tuh cantik. Siapa nama pacar lo? Dila. Cakep banget dia, cakep. Cantik sekali. Dan sekarang dia psikolog juga lagi. Ya, terus makanya semua orang bilang kayaknya si Dila ini bestiality tuh. Bestiality nggak itu kategori bokep hewan pokoknya. Kenapa doainnya sama Keling aneh banget gitu. Gue kadang-kadang suka nanya sama Keling, emang apa yang Dila lihat dari lu? Jawaban Keling tuh nggak pernah memuaskan gue.
Gue sampai sekarang juga nggak tahu jawabannya Itu sih. dia jawabannya. Gue juga nggak tahu Om gitu. Iya. Udah di antara satu komunitas yang manggil gue Om, cuman dia lagi. Karena gue terbiasa manggil yang lebih tua pakai Om di rumah. Iya. Nah, terus dia selingkuhin sama dia, nggak jelas banget itu. Enggak, itu ada masanya. Dan masih dimaafin lagi sama Dila. Enggak, begini. Gue kan waktu dulunya kan nggak dikenal orang. Gara-gara Sekarang juga nggak terkenal apa. Lumayan di komunitas saham lumayan. Ngeri komunitas saham. Ya. Pas Suci kan dapat spotlight ya. Jadi adalah rasa sombongnya. Di sana lah. Mulai-mulai sosok cari cewek lain gitu. Untungnya sih itunya dilewati dengan baik dan Dilanya bisa maafin. Padahal masih jelek juga loh. Kayak sekarang aja dulu tuh lu kayak tai kan. Sekarang lu kayak tai tapi ada kacamata dan jenggotnya aja. Masih tetap kayak tai sebenarnya. Radit pernah ngomongin apa ya? Lu tuh kayak apa dikasihin baju? Kayak kotoran yang rapi. Gue inget semua yang Bang Radit bilang ke gue. Kotoran yang rapi, manusia setengah jenglot. Lucu banget emang. Iya, Radit waktu jadi juri tuh seneng banget kayak riffing-riffingan sama yang peserta. Terutama yang jelek-jelek dan yang aneh-aneh gitu. Kayak Dodit, lu tuh seneng banget. Cuma itu gue bersyukur sih dapat dicengin sama Bang Radit karena bikin gue dikenal lebih banyak sama orang. Walaupun gue cuma sampai 11 besar gitu. Iya. Ya, tapi tetap aja orang karena inget tektokannya itu ya. Iya, gara-gara orang inget Bang Radit, inget tektokannya, oh yang dicengin udah keling gitu. Lucu banget lagi. Enggak, tapi waktu itu siapa cewek yang waktu itu lu selingkuh? Enggak ada, cuma DM aja ketahuan. Siapa? Enggak ada, DM random aja. Iya siapa akun? Gue pengen abis itu ntar orang-orang yang nonton. Enggak ada, gue juga udah lupa. Bohong? Beneran lupa. Mana mungkin? Beneran, orang gue cuma nge-DM orang. Apa DM-nya? Kayak hai, boleh kenalan kayak gitu-gitu. Dia tuh nge-follow itu bukan selingkuh dong namanya. Lu nggak mau cerita sebenarnya sama gue? Lu lupa gue siapa, Keling? Founder stand up Indo. Iya, dan kita udah kenal dari zaman masih ada provokatif-proaktif loh. Enggak, beneran cuma kayak gitu doang. Enggak pernah sampai yang jalan bareng sama cewek lain, enggak. Tapi emang gua jalan bareng enggak, langsung ngewe. Enggak. Beneran chatting sama cewek lain saat itu. Iya. Tapi gini, gue cerita versi gue yang gue masukin di Mereka Dalam Bercanda. Ada orang di Twitter, cewek dia DM atau mention, tapi kalau nggak salah DM, ngefans banget deh sama Kak Panji, pengen jalan apa ketemuan atau apa gitu. Terus gue lihat cewek ini kayak pakai bikini atau kayak pakai tank top dan hot pants, tapi terus jongkok di kayak hutan gitu fotonya. Terus gue follow. Gue nggak tahu kalau misalnya gue follow, ketahuan. Infonya tuh muncul Panji is now following. Iya, Instagram saat itu kayak gitu tuh. Betul. Gue Twitter waktu itu, gue Twitter. Abis itu si Gabila nelpon. Kenapa Gabila tiba-tiba nelpon? Ngapain kamu follow perempuan di hutan itu? Nah, gue sama kasusnya kayak gitu. Gue nge-follow banyak orang. Terus ditanya, ini siapa? Terus lagi bareng, ada DM-DM-annya gitu. Enggak, tapi kan nggak semua DM lu bales kan? Apa pemicu lu ngebales itu? Emang ya, foto profilnya bagus? Foto profilnya cakep. Apa foto profilnya? Gue nggak inget, pokoknya saat itu kan masih yang model selfie muka doang, Instagram awal-awal. Iya. Terus dulu cek feed-nya. Iya, cek feed-nya, follow, udah gitu doang. Emang dia DM-nya apa ke lu sih? Nggak ada DM, gue yang DM duluan. Gue yang berusaha. Kalau lu kan digodain dulu ya? Iya. Gue yang berusaha. Enggak, dia Dila taunya gimana? Seinget gue dia lihat DM-nya deh. Sama gua waktu bareng sama dia lihat DM-nya. Terus gue maksudnya dia bisa ngakses handphone lu? Oh enggak, gue lagi bareng aja. Tiba-tiba kalau ada pop-up kan. Oh iya, gitu aja. Benar juga ya. Salahnya tuh jangan nyalain pop-up. Terus Dila ngomong apa? Putus, pokoknya saat itu langsung putus. Anjing. Saat itu putus. Ya putus, cuma akhirnya gue berusaha buat dapetin lagi dan alhamdulillah diterima kembali. Ngomong-ngomong, DM lu dapat respon balik dari cewek nggak? Dapet lah, kan makanya ada pop-up-nya. Oh iya, dia bilang apa balasannya? Gue lupa sama sekali. Itu beneran sesuatu yang gak gue inget-inget sama sekali. Trauma ya? Trauma, karena mengecewakan orang yang udah nemenin dari awal. Iya, maksud gue, aduh, kasihan banget sama Dila. Kasihan banget. Parah. Udah mani cewek. Pinter lagi, psikolog loh dia. Psikolog dia tuh. Tommy kan katanya ada... betul, layanan psikolog. Bukan layanan psikolog, artinya ngasih akses terhadap psikolog, ngasih fasilitas psikolog. Betul. Dia jadi psikolog yang nanganin banyak klien lah gitu.
Dia jadi pinter, hatinya baik, dia jelas lah, karena dia melihat lebih dari sekedar fisik. Ini nggak ada yang bisa diapa-apain dari orang ini. Harus sakit. Nggak bisa diapa-apain. Satu-satunya kesalahan dia cuma itu doang kayaknya milih gue dari awal Betul. Terus sekarang udah mau dilepas, udah 9 tahun, sayang waktunya. Orang memang nggak ada yang sempurna, udah pinter, hatinya baik, ngelihat orang lain juga dari hatinya, betul. Tapi keputusan memilih pacarnya tuh, iya. Apa yang lu lakuin sehingga dia mau balik lagi sama lu? Ya minta maaf dan... Misalkan gue Dila, lu ngomongnya gimana? Aduh, gue nggak inget sama sekali, Om. Iya, misalnya sekarang. Misalnya sekarang nih. Ini Dila nih, terus lu pengen gue balik sama lu ngomongnya gimana sama gue? Saya nggak... Bohong! Untungnya saat itu enggak. Dia nggak menampar? Dia nggak nampar. Dia nusuk. Aduh, tapi dia langsung menerima atau butuh waktu lagi? Enggak, butuh waktu sebulan lebih lah buat nyakinin kalau gue emang udah ninggalin yang kayak gitunya. Selama sebulan itu si Dila tuh nggak ketemu cowok lain ya? Untungnya enggak. Atau mungkin dia masih fase sakit hati ya, kayak anjing gue diselingkuhin sama orang yang kagak cakep lagi gitu. kan itu lebih bikin sakit hati ya kalau dia diselingkuhin sama Hamis Daud misalkan, kayak oh ya udahlah, emang nih orang banyak yang mau, nih yang ini kan jarang nih yang mau kok. Gitu. Mana yang lebih sakit hati ya? Pasangan kita selingkuh sama orang yang cakep atau justru pasangan kita selingkuh sama orang yang jelek? Jadi misalkan pasangan kita selingkuh sama yang cakep, kita jadi ngerasa jelek kan? Ya emang dia cakep sih, gue jelek gitu. Tapi kalau misalnya dia selingkuh sama orang yang jelek, anjing, kok main jelek lu mau sih, gimana sih, emang gue jelek banget gitu. Lebih yang kedua sih, kayak anjing ternyata selera dia segini, gue tuh overqualified harusnya gitu. Iya juga ya. Itu kayaknya. Iya, jadi gue bisa membayangkan. Kadang-kadang ada loh cewek yang abis diselingkuhin, terus mau menerima kembali si cowok sebagai bentuk kemenangan. Ngerti nggak maksud gue? Jadi kayak, paham. Jadi kayak kalau misalkan lu sempat selingkuh sama tuh cewek, terus lu baliknya ke lu baliknya ke gue, gue ngerasa menang karena lu milih gue dan bukan milih dia. Ada kayak gitunya juga sebenarnya. Ya kalau waktu itu karena kesel aja sih ngeliat gue yang malah coba chatting sama cewek lain. Tapi sampai sekarang nggak pernah kepikiran? Udah nggak pernah. Masa? Beneran Om. Gue menyesali itu. Ini namanya Siti. Ini namanya Siti, kenalan dulu. Janganlah. Halo Siti. Saya udah punya pacar deh. Karena ini Om, kalau sekarang gue selingkuh, yang rugi gue kayaknya Om. Dia psikolog. Iya. Mapan. Iya. Gue masih gini-gini aja. Jadi lu memanfaatkan dia? Sedikit. Ketahuan kan Dila? Lepaskan dia. Itu jokes aja. Enggak, tapi sebagai seorang stand up comedian, Yuda Keling ini salah satu yang respected maksudnya. Karena? Ya karena karirnya panjang, lucu. Lu gue pakai beberapa kali juga di Comika Money Market ngisi kan? Ngisi. Iya kan? Waktu itu juga lu ngisi di acara, gue bikin acara sama Hard Rock. Bukan, Beer Hall yang waktu bola lu ikut yang ngisi. Enggak ikut yang bola, enggak ikut. Hard Rock pernah. Lu fans apa, Liverpool apa? Liverpool. Ikut. Iya kan? Ikut lu yang ada Zari Hendrik, ingat. Gue, ada pokoknya ada Wawan, ada Yusril yang di Citos ya? Iya, di Citos ya. Iya, jadi sebagai stand up comedian dia highly reputable. Walaupun gue bingung kenapa butuh waktu yang cukup lama untuk bikin spesial. Karena ini Om, gue waktu awal stand up sampai akhirnya tahun 2020. Lama banget lo tuh. Dari 2011 ya. Gue tuh ngerasa stand up gue tuh nggak cukup yang oke banget gitu. Bukan yang nggak lucu, tapi bukan yang oke banget juga. Bukan tahapnya Pras Teguh, tapi bukan Koji Asoy juga gitu. Anjing. Kenapa bawa Koji Asoy bangsat? Itu temen gue di Suci. Marah loh dia. Enggak, gue berteman baik sama dia. Gue kalau ke Bali ketemu dia. Enggak nih, gue bisa merasakan dia terluka hatinya. Enggak. Gue sering nongkrong sama dia kalau lagi di Bali, jadi jadi temenan. Jadi menurut lu lucuan lu dari Koji Asoy? Ya kalau di Suci ya. Karena kan dia babak pre-show, gue sampai babak show-nya. Jadi karena stand up gue di tengah-tengah doang Om, jadi gue kayak kalau gue bikin spesial, emang apa yang spesial dari gue? Sampai akhirnya gue nggak punya keberanian buat bikin spesial, sampai akhirnya di tahun 2020 gue kenal sama dunia investasi. Itu tuh gue punya pembeda dibanding komik lain. Jadi nggak ada komik lain yang ngomongin yang stand up comedy tapi bahasanya tentang keuangan, tentang dunia investasi, kayak gitu. Jadi karena gue nemu pembeda, walaupun belum terlalu spesial, tapi yang penting udah bedanya. Gitu.
Gue baru sadar ya. Ya, gue ngerti. Karena gini, mainnya Yuda Keling itu dulu adalah main self-deprecating jelek. Ya, sebenarnya waktu zaman dia main jelek aja udah ada Asep Suaji yang main jelek juga. Yeah. Tapi makin ke belakang, yang main jelek tuh makin banyak dan makin jelek. Bakri Adi jelek banget. Putra Uma. Nah, hancur banget itu. Benny. Betul, yang main persona jelek itu banyak banget. Iya, kan? jadi makin lu kalau misalkan jajarin Yuda Keling, gini deh, dari Asep Suaji, ya kan? Ke Yuda Keling. Terus udah gitu ke Benny. Jangan Benny, tadi Putra Uma, Bakri Adi. Lu akan kerasa bahwa ini, waduh ini hancur banget. Karena Asep itu, ya mungkin nggak cakep-cakep amat. Tapi ini lebih jelek saat itu ya, daripada Asep Suaji gitu. Ini lebih jelek. Dari sini terus udah gitu ke Bakri Adi jelek lagi. Putra Uma jelek lagi. Jadi kalau bilang kayak, gue tuh jelek ya, kayak, enggak, balikan yang ini. Iya gitu. benar. Udah nggak terlalu mudah ya untuk memenangkan itu, ya betul. Apalagi sekarang udah tahu investasi ya, jadi udah jauh lebih rapi lah. Itu kalau kata Radit. Lebih rapi. Kotoran yang rapi ya. Nah, berarti pemicu lu untuk akhirnya mau tuh soal perkenalan lu dengan investasi. Lu juga baru bersinggungan dengan investasi juga pandemi kan? Iya, jadi pas pandemi. Gimana sih ceritanya? Jadi kan pas pandemi tuh awalnya gue pengen bikin spesial tahun 2020 tuh judulnya Toko Masyarakat Depok. Karena emang lagi gue ingat lu lagi rajin-rajinnya bikin konten Depok. Iya, lagi lucu juga tuh. Lagi rutin banget bikin konten tentang Depok. Lucu banget itu. Dapat banyak sambutan lah, di retweetnya banyak, selalu viral video gue. Betul. Akhirnya gue pengen bikin Toko Masyarakat Depok. Waktu itu rencananya gue tuh latihannya bikin sama Viko setiap bulan di Detos. Udah jalan 2 bulan, pas bulan ketiga Maret itu kan lockdown ya. Betul. Dan jadi acara rutinnya nggak bisa dilanjutin lagi. Mulailah ngonten-ngonten. Gue akhirnya pas gara-gara pandemi rajin ngonten tuh. Dulu tuh ngontennya cuma tentang Depok. Nah ini nemu hal ngonten lain pas lagi mantau Instagram, ternyata 2020 itu yang paling rame salah satunya tentang investasi saham. Konten yang rame investasi saham. Iya, konten yang rame konten investasi saham. Nah awalnya gue tuh udah sempat lihat konten ini di videonya Bang Radit. Cuma waktu itu tuh kayak sekilas doang, kayaknya gue nggak bakal bisa deh investasi. Maksudnya ini cuma orang-orang pinter doang, orang-orang banyak duit doang. Terus ternyata waktu pas pandemi itu banyak orang-orang yang baru bermunculan tuh, kayak temen-temen gue juga udah mulai ngomongin saham, kayak kok nih nggak pinter amat tapi udah ngomongin saham juga nih. Akhirnya gue coba ikutan terjun aja. Gue terjun dalam arti kata mulai bikin konten tentang? Enggak, gue langsung beli saham. Langsung mulai investasi juga. Berapa lot? Waktu itu awal-awal masih dikit lah. Masih dikit. Pas awal-awal tuh karena pasarnya lagi bagus banget, lagi jatuh-jatuhnya, gue beli apa aja untung tuh. Kayak anjing gampang banget ya nyari duit ya. Iya. Terus kemudian gue investasi tapi gue nggak ngonten om, karena gampang banget dapet duit. Naruh 5 juta anggapannya. Langsung dapat 20%. Anjing, 1 juta gampang banget, 1 juta gampang. Gue lanjutin. Pas pasarnya udah kembali normal, beli ngasal gue tuh udah nggak menghasilkan lagi, malah jadi beli ngasal, harganya turun, beli ngasal harganya turun. Karena gue punya ini, yaudah gue kontenin aja lah. Biar si kerugian gue dibales sama ngonten. Niatnya emang biar dapat endorse gitu. Bagus. Jadi untuk yang nggak paham kenapa itu terjadi, memang pas pandemi itu kan banyak harga saham yang pada turun. Iya, karena IHSG-nya turun 50%. Betul. Tapi semua orang yang belajar sedikit tentang investasi tahu bahwa pas lagi turun lu belanja. Betul. Karena market akan kuat lagi dan kemudian naik lah gitu. Makanya benar katanya Keling, setolol-tololnya lu belanja apapun pada masa itu akan naik lagi. Bakal naik lagi. Gue beli apa aja bener, merem aja untung om. Iya, 20% tuh hal yang gampang banget. Anjing, gue bisa kaya dari sini. Iya. Pas pasarnya membaik, ternyata susah gitu. Makanya tiba-tiba di sekitar 2020 akhir, 2021 awal ada banyak content creator yang ngomongin itu. Karena kayaknya tiba-tiba. Iya. Ada 2 jenis ya, ntar kita ngomongin yang soal robot trading juga. Oke. Tapi ada juga yang memang kayak gitu, karena kalau lu perhatiin profilnya, ini yang bener ya, yang beneran ngomongin soal investasi. Kalau lu perhatiin profilnya, emang orang kaya, datang dari keluarga yang kaya, sehingga ketika lagi turun dia bisa belanja yang cukup banyak. Kalau yang setengah-setengah kan ya paling lu belanja berapa sih gitu. Tapi kalau lu punya bokap kaya, bokap lu mengizinkan anaknya untuk investasi, dituangin duitnya banyak,
baliknya banyak lagi gitu. Dan biasanya yang gitu orang-orang Cina. Ya saya mau ngomong gitu tapi tidak enak. Betul, memang betul seperti itu. Karena biasanya yang orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa tuh berani sama kayak gitu-gitu. Iya, keturunan Tionghoa, maaf. Betul. Ya Cina juga boleh. Ernest lebih senangnya disebut Cina, tapi saya pernah kasus kalau ngomong Cina. Nah, jadi terus udah gitu berdasarkan pengalaman lu memutuskan untuk bikin konten untuk kayak ini dari sudut pandang sebaliknya, iya, betul. Karena waktu itu 2020 tuh hampir semua influencer ngomongin dia beli sesuatu harganya naik. Betul. Beli sesuatu harganya naik. Nah, karena gue punya pengalaman beli sesuatu harganya turun, gue kontenin itu ternyata saat itu tuh belum banyak, malah belum ada konten kreator yang ngomongin kayak gue. Maksudnya belum ada yang menertawakan dirinya dalam konteks investasi. Jadi pas gue ngomong itu beda dari yang lain dan dikenal gitu. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Betul sekali. Terus akhirnya endorsean yang lu cari datang? Akhirnya gue ini di kontrak eksklusif sama Indo Premier tahun 2021. Ipot. Yeah. Sekarang sama Bang Panji, jadi gue nggak diperpanjang. Parah. Nggak diperpanjang gue nih Om. 2022 bareng lu deh. Dan 2020 tuh ada Bang Radit, ada gue. Sekarang Radit sama gue. Iya. Sama Ipot. Dan gue kenapa? Karena Ipot tahu lu pernah nyelingkuhin enggak. Dela. Padahal gue lebih paham investasi dibanding Bang Panji, yakin gue. Gue malah nggak tahu apa-apa. Tapi ini satu lagi, 2021 selain kontrak eksklusif sama Ipot, gue jadi diajak juga ikut influencer inkubatornya Bursa Efek Indonesia. Itu makanya yang bikin gue makin pengen mendalami soal investasi karena dapat sambutan dari Bursa Efeknya juga. Di-mentoring lah sama mereka sampai akhirnya gue dibikinin sekolah pasar modal. Jadi gue ngajarin orang-orang buat belajar investasi. Ajarin gue dong. Nggak bisa Om, gue basa-basi doang itu Om. Gimana sih udah? Nah, tapi yang diajarin ke lu apa? Inkubator? Influencer inkubator Bursa Efek Indonesia. Iya, jadi kayak inkubator tapi untuk orang yang mau memberi influence terkait investasi. Karena yang diundang tuh rata-rata selebgram semua, biar mereka kalau nyampein itu ke followersnya itu infonya nggak salah. Pasti itu paling aneh ya, bentuknya paling nggak jelas sendiri gitu. Bukan, selebgramnya. Iya, karena gue doang yang stand up comedian, yang lain tuh biasanya emang udah selebgram yang traveling, yang emang gaya hidupnya emang udah disorot lah. Nah, gue kan yang satu, ini beda sendiri dari orang-orang Jakarta nih, tiba-tiba ada Citayam satu nih. Nah, cuma karena gue sebelumnya udah sering ngontenin tentang investasi dan gue rugi, itu jadi sesuatu keuntungan Om. Karena yang gue sampein ke masyarakat jadinya jauh lebih bisa dipercaya. Karena yang gue kasih tahu tuh, lu jangan ngelakuin hal-hal yang gue lakuin, karena kalau lu ngelakuin hal-hal yang gue lakuin, kemungkinan besar lu bakal rugi kayak gue. Temen-temen lu ada yang kesel nggak sama lu? Lu jangan nakut-nakutin. Enggak, malah gue tuh disambut baik sama Bursa Efek karena itu Om. Karena pas 2021 tuh kan investor pemulanya kalau nggak salah hampir 70%. Nah, banyak orang yang datang ke investasi di pasar modal, itu tuh ngarepnya ketinggian karena pengen beli sekarang langsung naik 25%, beli langsung naik, padahal tuh nggak semudah itu, lu harus ada belajarnya. Jadi karena gue jadi contoh buruk nih, mereka kayak, selain bisa untung, bisa rugi juga, jadi gue penyeimbangnya gitu. Karena lu datang dari stand up comedian ya, kan lu tahu kan stand up comedian itu kan ya penghasilannya pasang surut gitu. Ada siklusnya. Tapi menurut lu justru stand up comedian ini harus mulai belajar berinvestasi? Berinvestasinya belakangan, tapi harus belajar mengelola duit dengan baik. Karena pasang surut itu, kita tuh sering kali kalau dapat duit banyak, jor-joran tanpa mikirin 2 atau 3 bulan setelahnya. Sorry, umur lu berapa sekarang? 28. Oke. Benar. Orang nggak pada mikirin, apalagi belum nikah, belum punya anak tuh belum mikir panjang lah gitu. Nah, gue gara-gara di mentoring sama Indo Premier sama Bursa Efek tuh akhirnya sadar itu Om, kalau kita lagi dapat banyak ya jangan spending banyak. Kita bisa nabung lebih banyak buat bulan-bulan di mana penghasilannya lebih sedikit dibanding sekarang. Tapi nabung tuh absurd banget soalnya di benak komedian. Iya, karena kayak gue dapat duit banyak ya, kenapa gue simpen buat nanti-nanti. Biasanya prinsipnya adalah karena belum tentu gue punya duit sebanyak ini di masa depan. Oke, ya mungkin. Kebayang nggak? Kebayang. Kita kan kadang-kadang suka ngeliat ya, si ini karirnya lagi ada, tiba-tiba nggak ada gitu. Jadi ketika punya duit,
gue belum tentu bakal punya duit segini lagi gitu. Nggak tahu ke depannya gimana. Dan banyak stand up comedian yang mungkin yang angkatan gue juga berasal dari bukan keluarga berada. Jadi waktu dapet tuh dia kayak balas dendam sama hal-hal yang dulu dia nggak pernah punya, kayak gitu. Ya, betul sekali. Nah, tapi yang juga ngerem orang, terutama komedian ya, untuk investasi adalah karena kebayangnya adalah anjing berapa duitnya kalau gue mau mulai investasi gitu. Yang itu yang gue alamin waktu itu juga waktu nonton videonya Bang Radit, kayaknya gue nggak bakal bisa deh, kayaknya cuma orang kaya. Padahal dari tahun berapa ya? Tahun 2018 investasi di pasar modal tuh bisa mulai dari 100.000 gitu. Ya, itu juga gue kasih tau sama Hipot. Cuma informasi itu tuh nggak nyampe ke banyak orang. Kenapa menurut lo? Ya karena bayangannya zaman dulunya ya, yang buka akun buat investasi aja awalnya minimal 50 juta kalau nggak salah, awal-awal. Sampai akhirnya nurun tuh emang nggak banyak ada yang tahu. Cuma pas pandemi rame dia di konten, mulai tuh, oh ini ternyata bisa 100.000 gitu, karena banyak yang ngontenin sih. Lu sekarang portofolio lu? Sekarang udah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Cuma itu karena gue udah menghindari beli produk-produk yang terlalu beresiko. Apa tuh? Gimana caranya lo tahu sebuah produk beresiko dan gimana enggak? Paling mudahnya ya, beli reksadana atau ETF kan jauh lebih nggak beresiko dibanding beli saham individual. Dan kalaupun karena udah jelas. Karena udah diversifikasi. Ya, verifikasi. Bukan. Jadi diversifikasi betul. Kalau saham kan beli 1 doang, kalau reksadana kan beli 10 langsung betul. Ceritanya. Nah, kalaupun beli saham yang emang secara perusahaannya emang udah besar. Kayak misal Bank BCA, Bank BRI kan emang udah mapan ya. Kalau dulu gue beli saham yang gue nggak tahu perusahaannya apa yang pokoknya naik turunnya cepet aja gitu. Gue sekarang udah menghindari yang kayak gitu. Lu profil resiko lu apa menurut lu kalau sekarang lu ngebaca diri lu sendiri? Sekarang udah resikonya dikedepankan, untungnya belakangan. Gue pengennya untungnya di jangka panjang aja. Sekarang tumbuhnya cuma 2%, 3% nggak masalah. Yang penting uangnya nggak berkurang. Karena gue waktu 2020 dan 2021 itu masih sempet tuh beli saham yang terlalu beresiko. Kayak pas di akhir tahun, anjing duit gue kehilangan di saham banyak juga ya gitu. Akhirnya gue nggak mau kayak gitu lagi karena udah kerja capek-capek kok kebuang uangnya cepet banget. Mohon maaf, muncrat. Iya. Sebenarnya mungkin juga ya mungkin yang masih rada masuk akal tuh mungkin yang growth-nya masih 5-7. Iya, 5-7% per tahun. Pokoknya di atas bank deh. Iya, di atas deposito. Iya, di atas deposito biar nggak kayak nabung jatuhnya, benar-benar nunggu duitnya. Inflasi. Nah, terus lu berarti menggunakan, karena lu bilang ini untuk jangka panjang, berarti lu punya tujuan finansial gitu? Tujuan spesifik nggak ada, tapi gue pengen paling gedenya sih, tujuan besarnya, gue pengen anak gue nggak perlu membiayai gue waktu gue tua. Tujuan besarnya itu. Iya. Gue tuh juga udah diajarin sama Liguina Hananto dari tahun berapa? Gue paling suka banget tuh dengerin podcast dia. Iya, gue dari tahun berapa tuh, tapi gue tuh nggak nempel-nempel di kepala dibandingkan Steny yang Steny udah jauh banget lah, udah maju banget. Sampai sekarang akhirnya anak gue 3 tahun lagi kuliah baru mulai, aduh anjing lagi. Nggak kebayang gue mana di Amerika lagi kuliahnya. Bang Radit paling hebat tuh. Ya, anaknya kuliah udah disiapin dari sekarang, anaknya SD aja belum. Iya, walaupun pada akhirnya sebenarnya dia nggak perlu khawatir, kayak kita kan punya keresahan nanti pas kita tua, pokoknya jangan sampai anak kita nyusahin anak gitu kan. Walaupun dia ketika anaknya gede, anaknya juga nggak akan nyusahin dia sih, duit ada terus sebenarnya. Tapi ya itu, jangankan itu, anaknya lahir aja, AdSense dari video lahir anaknya udah nutupin biaya kelahirannya. Dan itu akhirnya gue menyadari soal investasi tuh untuk membantu diri sendiri di masa yang akan datang. Kayak karena gue belum tahu nih 3 tahun lagi gue pemasukannya masih sebaik sekarang atau enggak. Kalaupun nggak baik, tapi gue udah menyiapkan buat itu. Ya, susah soalnya untuk berpikir panjang kalau lu gue ganti deh. Kalau lu udah punya anak, biasanya mulai berpikir panjang gitu. Kayak gue harus akuin, gue mulai mikirin asuransi jiwa aja baru setelah punya anak. Gue lagi mikir, anjing kalau gue meninggal anak gue ini gimana nih? Gue nggak ada, si Gamila nggak dikasih ruang napas untuk nyari kerja gitu-gitu kan.
Kalau gue udah ini nih, asuransi jiwa udah dari 2014 karena gue kan membiayai keluarga ya. Jadi gue udah punya ketakutan itu dari lama. Kalau gue meninggal nih, adik gue kuliahnya pasti berantakan lagi nih karena nggak ada lagi yang membiayai keluarga. Gue jadi udah mulai ambil asuransi jiwa tuh dari lumayan lama. Itu pun kita mesti revisi terus ya, karena kan uang yang kita terima kan bisa jadi nggak cukup ketika anak kita udah makin tua gitu-gitu kan. Jadi kemarin juga kayaknya tahun lalu gue bisa revisi. Tapi susah untuk mikir kayak gitu kalau misalkan lu nya nggak tahu buat apa gitu. Iya benar. Nggak ada kepikiran emang asuransi jiwa maksudnya buat apa gitu. Tapi ketika lu udah punya, nah syukurnya ada orang-orang kayak lu yang menikah juga belum, mungkin karena Delanya juga masih nggak yakin sama lu. Tapi lu bisa cerita sama orang-orang lain juga. Iya. Ya, nah di special lu ini berarti ada pembahasan ke arah sana juga? 60% ada tentang investasi dan ada tentang gua. Jadi kayak apa jadi? Karena sampling joke soal itu udah pernah lu taruh di Instagram atau itu belum? Pernah ada. Gua ada kerja sama waktu itu bareng Comika juga sama suatu bank warna kuning. Oh iya. Gua bikin videonya emang jokes yang gue sering bawain kalau gue lagi nampil di komunitas tentang saham. Komunitas saham bukan komunitas tentang saham. Jadi gue sekarang tuh kalau diundang stand up lebih banyak di kantor sekuritas, di komunitas-komunitas saham, di acara-acara keuangan lah kayak gitu. Respect. Jadi gue aja bikin Twitter Space kolaborasinya bareng sama Kemenku. Ih, respect bikin Twitter Space kolaborasi sama Kementerian Keuangan. Respect. Jokesnya ya enaknya malah ini karena penontonnya punya pengetahuan yang sama kita, jadi nggak perlu lagi menjelaskan latar belakangnya. Kayak misalkan gue ngejokes di acara stand up, kalau gue misal ngomongin Pak Ustadz Yusuf Mansur, itu harus panjang tuh ngejelasin Pak Ustadz Yusuf Mansur itu siapa dan bagaimana kiprahnya di dunia investasi. Betul. Kalau di komunitas investasi ngomongin udah denger dan kemungkinan lucunya jadi jauh lebih gampang gitu. Berarti nanti yang lu harapkan untuk datang untuk nonton apa judul spesial? Digital Semesta. Digital Semesta itu apakah komunitas yang melek finansial atau umum juga masih bisa kena? Umum masih bisa kena karena banyak jokesnya yang korbannya tuh gua. Jadi gua jadi juga self-deprecating juga. Self-deprecating juga, cuma premisnya bukan soal fisik tapi soal keuangan. Kayak gitu. Harusnya sih lekat ya. Gua rasa justru audiensnya Comika yang cocok juga untuk nontonin spesialnya lu. Jadi ya kita harapkan saja. Sekali lagi tanggal 2 Juli jam berapa? Jam 7 malam di Usmar Ismail. Usmar Ismail tuh kalau lu kalau misalnya lu perhatiin itu bersejarah karena dia nonton Suci 1 di situ, dia pertama kali stand up di atas panggung itu. Itu juga tempat gua Bhinneka Tunggal Tawa, itu sakral sekali. Terus harga tiketnya berapa tadi? 250.000. Dengan opener? Dengan opener Harry Hore dan Andri Sakti. Ada hostnya juga 2 orang anak Depok. Untuk informasi tiketnya, cek aja Instagramnya Yudhakel, YUDHAKHEL. Iya betul. Ada link di bio-nya, lu klik di situ, nanti bisa beli tiketnya. Itu dia. Ada streaming? Ada streaming juga, jadi kalau di luar kota bisa nonton streamingnya. Linknya juga di tempat yang sama? Linknya ada yang di tempat sama. Kalau streaming berapa tiketnya? 100.000. Oh, beda 150 ya? Beda 150. 100.000 untuk streaming. Apakah akan jadi konten digital download? Pasti ke arah sana sih. Oke, kalau gitu. Jadi ditunggu saja, sukses untuk Yudhakeling. Semoga kiprahnya dalam dunia investasi bisa membantu lu punya kebebasan finansial di masa datang. Amin. Tapi kiprahnya di stand up comedy juga bisa membuat kita terhibur untuk waktu yang panjang. Amin. Thank you, bye-bye. Sama-sama Banji, terima kasih. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.